kita belajar, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Mohon yang disebut namanya, angkat tangannya dan mengatakan hadir ya. Abdul Rahman Hadir. Aiyasa Hadir. Andika Hadir. Mari kemana Andika? Hadir. Hadir. Lagi kapan nggak masuk ya? Pada pertemuan kemarin, minggu lalu ya, kalian sudah belajar tentang meiosis. Apa itu meiosis? Ada yang masih ingat? Angkat tangan dulu. Apa meiosis? Ya. Pembelahan melalui 2 tahapan. Pembelahan sel melalui 2 tahap pembelahan. Ada yang bisa melengkapi? Oke, di mana tempat terjadinya meiosis? Atau pada sel apa terjadinya meiosis? Sel germinal atau sel kelamin. Sel kelamin. Kalau begitu, tujuan dari meiosis apa? Coba yang lain jangan berpikir lagi. Yang lain, tujuannya untuk apa? Pikir barangkali. Lupa. Yang lain? Kuspriyanti, coba apa? Mengurangi jumlah kromosom. Nah, salah satu proses pembelahan meiosis adalah gametogenesis. Jadi hari ini kita akan membahas tentang gametogenesis. Ya. Tujuan dari pembelajaran kali ini tentang gametogenesis diharapkan kalian bisa menganalisis proses spermatogenesis dan oogenesis. Ya. Tujuan dari pembelajaran kali ini tentang gametogenesis diharapkan kalian bisa menganalisis proses spermatogenesis dan oogenesis sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Artinya, hari ini kalian akan belajar gametogenesis. Tujuannya biar kalian tahu. Ya, kalau sudah tahu, kalian akan memanfaatkan dari pembelajaran ini. Ya, manfaat dari mempelajari spermatogenesis dan oogenesis yaitu mengetahui dan kalian bisa menjaga, kemudian merawat, memelihara kesehatan alat reproduksi. Pintar kalau udah disebut alat reproduksi kompak orangnya. Alat reproduksi pada laki-laki apa? Testis. Pada perempuan? Ovarium. Nah, nanti kalian setelah paham tentang spermatogenesis, oogenesis, kalian bisa merawat diri. Kenapa? Karena itu adalah modal buat kalian untuk melanjutkan keturunan nanti. Kan setelah sekolah pasti ada yang ke KUA, ada yang kuliah, ya kan? Ya. Ujung-ujungnya manusia itu pasti ingin melestarikan jenisnya, memperbaiki keturunannya, melestarikan jenisnya, yang diawali dengan pernikahan dulu kan. Nanti setelah pernikahan, di dalam biologi ada istilah perkawinan. Nah, inilah nanti yang berperan dalam perkawinan. Oke? Oh, baik. Baik. Untuk lebih memahami tentang spermatogenesis dan oogenesis, silakan kalian cari literasi atau literatur yang berhubungan dengan ini, baik dari internet ataupun dari WA yang sudah Ibu kasihkan materinya, ataupun dari KKS. Ingat, kurang lebih 10 menit cari informasinya tentang gametogenesis, spermatogenesis, dan oogenesis. Udah, tadi kalian sudah mencari informasi tentang gametogenesis, spermatogenesis, dan oogenesis. Ada yang bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan gametogenesis? Coba? Ya, coba. Apa? Gametogenesis adalah perkembangan sel germinal diploid 2M menjadi kelamin ovum dan spermatozoa.
Spermatogenesis adalah proses di mana sel-sel germinal primer laki-laki melalui pembelahan dan menghasilkan jumlah sel disebut spermatogonium, yang darinya spermatosit primer berasal. Oke, kalau disimpulkan spermatogenesis itu apa? Kalau disimpulkan apa? Pembelahan sel germinal atau sel kelamin yang menghasilkan 4 sel fungsional atau yang disebut dengan sperma. Nah, berarti simpulannya itu adalah spermatogenesis adalah proses pembuatan sel Sperma. Bisa dipahami? Siap. Ulangi, kalau gametogenesis adalah proses pembentukan sel gamet atau sel germinal. Nah, gametogenesis itu ada 2, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Tadi kata Miko bahwa bla 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 bla, yang disimpulkan adalah spermatogenesis, proses pembentukan sel Sperma. Sekarang oogenesis, apa yang dimaksud dengan oogenesis? Ada yang sudah menemukan, sudah memahami? Yuk, siapa nih? Sinta. Oke, apa Sinta? Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur, sel induk telur oogonium menjadi besar sebelum membelah secara meiosis. Oke. Panjang ya? Bisa disimpulkan nggak apa yang dimaksud dengan oogonium? Proses pembentukan sel ovum. Proses pembentukan sel Ovum. bisa diulangi oleh sel ovum atau sel telur. Nah, ini pengertian spermatogenesis dan oogenesis juga. Gametogenesis yang tadi sudah disampaikan oleh Ai, oleh Niko dan oleh Li ya. Gametogenesis perkembangan sel germinal diploid atau 2N menjadi kelamin, ovum atau spermatozoa. Ovum sel kelamin jantan atau betina? Betina. Betina. Nanti di laki-laki atau di perempuan? Perempuan. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur. Kira-kira di mana prosesnya? Ovarium. Di ovarium. Spermatogenesis proses pembentukan spermatozoa atau sperma. Di mana tempatnya? Testis. Di testis. Siapa yang punya testis? Laki atau perempuan? Wah, kami. Kalau urusan sel kelamin kami. Oh, ada yang bisa menjelaskan tentang proses spermatogenesis seperti di gambar ini? Baby, boleh silakan. Ya, nggak apa-apa. Terus, baik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin menjelaskan tentang spermatogenesis. Di dalam materi spermatogenesis terjadi pada testis. Di testis tersebut memiliki sel induk yang bernama spermatogonium yang mempunyai kromosom 2N. Selanjutnya mengalami pembesaran yang disebut spermatosit primer. Lalu membelah melalui tahapan meiosis pertama yang menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Setelah itu melalui meiosis atau pembelahan tahap kedua menghasilkan 4 spermatid. Spermatogonium memiliki kromosom berjumlah 2N, sedangkan di spermatid memiliki N saja. Lalu setelah pembelahan tahap meiosis 2 menghasilkan 4 spermatozoa. Secara kesimpulan, spermatosis adalah tahapan pembelahan sel yang menghasilkan sel sperma yang terjadi di testis. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Paham? Setelah itu coba nanya ke Baby. Baik, kalau tidak ada yang menanyakan, Ibu mau coba tanya ke Baby ya.
Empat fungsional. Fungsional, artinya fungsional itu berfungsi semua. Ya, terima kasih buat Ada yang bisa menjelaskan tentang oogenesis? Katakan? Ya, baik. Siapa nih? Kus Priyanti. Gimana Kus? Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur. Sel induk telur oogonum menjadi besar, yaitu oosit primer. Ya, terus? Oosit primer membelah menjadi dua, yaitu oosit sekunder dan badan polar satu. Ya. Oosit sekunder mengalami pembelahan dua. Pembelahannya meiosis mitosis. Meiosis, Ya, meiosis 2. yaitu oosit dan badan polar 2. Sedangkan badan polar 1 Ya. mengalami pembelahan, yaitu badan polar polosit. Ya. Simpulannya dari satu oogonium dihasilkan berapa sel telur? Kesimpulannya yaitu oogonium menghasilkan satu ovum. karena yang Yang 3 mati. Ya, tadi kalian sudah menerangkan penjelasan tentang spermatogenesis yang disampaikan oleh Febrian, kemudian oogenesis tadi oleh Gus Priyanti. Nah, sekarang kalau kalian sudah memahami, kita simpulkan bareng-bareng. Ya, gametogenesis adalah proses pembentukan sel germinal. Gametogenesis ada dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma. oogenesis adalah Proses pembentukan sel ovum. sel ovum, sel telur sama ya. Baik, sekarang sebagai terakhir dari pertemuan ini, silakan kalian kerjakan evaluasinya. Ibu kasih waktu 5 menit. Satu RHS 2 orang, Bu. Ya, satu itu oleh berdua. Jelaskan yang dimaksud gametogenesis, lengkapi tabel perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Tidak pakai lama, cukup 5 menit. Pak, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS. Silakan ke depan. Yuk, Baby lagi. Nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gametogenesis. Ya. Gametogenesis adalah pembentukan sel atau pembelahan sel germinal atau sel kelamin. Oke, 1. Siapa yang sama jawabannya? Cung. Cung. Itu tengah cung. Oke, berarti mahasiswa 34. 4 orang nggak bisa jawab. Oke ya. Baik. Nomor. Selanjutnya, lengkapi tabel perbedaan spermatogenesis dengan oogenesis. Oke. Dengan dari nomor 1, pembeda atau prosesnya, dan di spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma. Sedangkan di oogenesis adalah pembentukan sel ovum. Siapa yang betul? Cung. Cung. Itu masih salah kita ngacung. Berarti 2 orang. Ya, oke. Lanjutkan, Fer. Selanjutnya nomor 2, tempat terjadinya. Dari perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Tempat terjadinya spermatogenesis terjadi pada testis, sedangkan di oogenesis terjadi pada ovarium. Oke. Siapa yang betul jawabannya? Angkat tangan. Alhamdulillah, betul semua. Oke. Ya, terima kasih tadi. Tangan Pak Feby. Ya, kalau akhir, Najwa. Baik. Tadi kalian sudah mempelajari, memahami tentang gametogenesis pada hewan, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Sekarang sebagai umpan balik refleksi, Ibu akan memberikan suatu pertanyaan. Apa manfaat dari memahami spermatogenesis dan oogenesis? Kan lagi, ya gimana? Menurut pribadi saya, mempelajari tentang proses materi atau gametogenesis, yang pertama untuk mengetahui dan mempelajari apa yang
spermatogenesis dan oogenesis. Yang kedua, kita dapat menjaga dan memelihara alat vital kita seperti testis dan ovarium untuk di masa depan, yaitu proses perkawinan.